Wahai umat Islam yang dirahmati Allah, apakah kalian pernah mendengar kisah tentang istri Nabi Lut yang di akhir hayatnya mendapat azab dari Allah? Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum yang memiliki kebiasaan buruk, yakni menyukai sesama jenis dan melampaui batas. Kebiasaan buruk tersebut membuat Allah menurunkan azabnya, termasuk kepada istri Nabi Lut itu sendiri. Nabi Lut adalah utusan Allah dengan keimanan dan keteguhan hati luar biasa. Layaknya para manusia pilihan Allah, Nabi Lut memiliki nasab mulia yang selama hidupnya tak pernah jauh dari ketentuan Allah. Lut adalah putra Haran bin Tarih, yaitu Azar. Haran adalah saudara laki-laki Ibrahim. Ibrahim, Haran, dan Nahur adalah saudara. Di dalam tafsir Qasasih Jilid 1 menyebutkan Nabi Lut adalah satu-satunya keluarga Nabi Ibrahim yang beriman. Ketika Nabi Ibrahim diusir ayahnya yang sekaligus kakek Nabi Lut, dia ikut bersama sang Khalilullah. Nabi Lut membersamai Nabi Ibrahim dalam berdakwah sejak masih usia belia. Dia berpisah dengan Nabi Ibrahim setelah sampai di tanah Palestina. Nabi Lut kemudian memilih berdakwah di wilayah Sodom, yaitu negeri kuno yang merujuk pada sebuah kota di wilayah lembah Yordania yang diperkirakan berlokasi di dekat Laut Mati, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Lut, putra Hasan bin Tareh, adalah contoh betapa mulianya anggota keluarga Nabi Ibrahim yang memilih iman di jalur tauhid. Nabi Ibrahim sendiri bergelar Khalilullah, yang berarti kekasih Allah. Terlepas dari hal tersebut, dalam sejarah juga menceritakan singkat kisah dari kelahiran Nabi Lut yang ternyata dirawat dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu suasana dalam kehidupan Nabi Lut, sekeliling beliau adalah orang-orang yang suka melakukan korupsi, juga memiliki sifat yang suka dengan sesama jenis. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Lut selalu membantu Nabi Ibrahim yang juga merupakan paman dari beliau, sehingga beliau dapat mengerti bagaimana menjadi seorang pendakwah. Nabi Lut dengan pamannya juga sering bepergian ke tempat yang cukup jauh. Hingga suatu ketika, Nabi Lut pergi untuk ke daerah Palestina. Dalam setengah perjalanan mereka, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim mendapatkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Lut akan menjadi nabi selanjutnya serta menghimbau para kaum Sodom, yang mana kaum tersebut diharapkan dapat kembali kepada Allah dengan ajaran-ajaran yang sudah Allah tetapkan, serta perintah apa saja yang harus terlaksana oleh mereka. Sehingga dalam sejarah singkat beliau, Nabi Lut akhirnya dengan memantapkan hati, beliau akhirnya siap untuk melaksanakan perintah Allah dan melanjutkan perjalanannya ke tempat kaum tersebut, yakni di Yordania. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, Nabi Lut mempunyai kaum yang mempunyai sifat di luar dugaan beliau. Bahkan sejak zaman dulu, tidak pernah ada kaum demikian. Dalam literatur lain pun mengatakan bahwa kaum ini sangat unik. Bahkan yang mereka lakukan baru ditemukan pada zaman kenabian Nabi Lut. Ialah kaum Sodom, kaum yang melakukan hal di luar dugaan siapapun. Mereka menyukai sesama jenis mereka. Bahkan, tidak ada terbesit pikiran dari mereka untuk menikah dengan lawan jenis mereka. Hingga dalam sejarah, menceritakan dengan singkat bahwasanya kaum daripada Nabi Lut pergi ke rumah beliau, mendatangi beliau. Lalu dengan sangat baik hati, Nabi Lut menawarkan kepada mereka untuk meminang para putrinya. Tetapi bukanlah itu yang mereka maksud dan inginkan, melainkan dua malaikat yang Allah utus untuk menemui Nabi Lut dengan menjelma sebagai pria yang sangat tampan. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa Nabi Lut kala itu mendapatkan tamu seorang lelaki tampan, muda, memiliki tubuh yang sangat atletis. Ketika itu kedua lelaki tersebut yang merupakan malaikat Allah menanyakan kepada seorang gadis cantik yang ternyata merupakan salah satu putri dari Nabi Lut alaihissalam. Mendengar kabar tersebut, Nabi Lut merasa bimbang. Satu sisi ia sangat tidak sopan jika tidak menerima tamu kedua lelaki tampan tersebut. Tapi pada sisi lainnya, ia juga sangat khawatir dengan keselamatan dari kedua tamu tersebut nantinya ketika orang-orang Sodom tersebut mengetahui bahwa di dalam rumahnya terdapat dua tamu yang sangat tampan dan muda.
Dengan terpaksa dan penuh kekhawatiran, Nabi Lut akhirnya menerima 2 tamu tersebut. Dan sebelum itu, beliau memberitahu kepada anak-anak dan istrinya agar tidak membocorkan hal ini ke telinga kaum Sodom. Alih-alih mendapatkan informasi tersebut, istri dari Nabi Lut malah membeberkan informasi kepada kaum Sodom. Maka terjadilah apa yang menjadi prediksi dari Nabi Lut alaihissalam. Para kaum Sodom yang mengetahui informasi tersebut kemudian datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut dan meminta beliau untuk membukakan pintu dengan tujuan agar nafsu mereka dapat terlampiaskan, mengingat mereka sudah lama tidak melihat lelaki tampan dan muda. Dalam cerita sejarah singkat beliau, Nabi Lut akhirnya mengatakan kepada 2 orang tamunya bahwa ia sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan kerabat, saudara, serta keluarganya seperti tidak ada harga diri di depan mereka. Tidak satupun senjata yang Nabi Lut miliki sebagai alat untuk melawan mereka, kebengisan mereka, dan raut wajah mereka yang penuh nafsu tersebut, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Ketika Nabi Lut semakin resah, para tamu tersebut justru menenangkannya. Mereka menyampaikan pesan dari Allah kepada Lut tentang azab yang akan menimpa kaumnya. Kemudian, para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali Walihah, yakni istri Nabi Lut, agar pergi dari negeri Sodom di malam hari. Kemudian setelah memasuki waktu subuh, datanglah azab Allah yang melenyapkan seluruh kaum Sodom yang durhaka tersebut, termasuk istri Nabi Lut. Wallahu a'lam bishawab.